Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita tentang judul Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa Al-Masih alaihi salam, diuraikan oleh Simon Al-Yasir. Saudara-saudara yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Lukas 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Lukas 1 ayat 26 dan 27. Maryam dan suaminya lari ke Mesir. Tatkala malaikat Jibril menyampaikan kabar baik kepada Maria tentang kelahiran seorang anak laki-laki itu, Elisabet telah mengandung Yahya 6 bulan. Jadi sekurang-kurangnya usia Isa Al-Masih dengan Yahya berselisih selama 6 bulan. Kapan kelahiran Isa Al-Masih? Injil dan Al-Quran tidak menjelaskannya, tetapi di dalam Al-Quran diuraikan bahwa Al-Masih dilahirkan pada musim kurma, yang pasti terjadi dalam bulan atau musim gugur awal, sekitar bulan Oktober. Al-Quran menjelaskan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mengandunglah ia atau Maria, dan ia menyingkir dengan dia atau suaminya yaitu Yusuf ke tempat yang jauh, dan dari rasa sakit karena akan melahirkan menggerakkan dia menuju ke batang kurma. Ia berkata, aduhai, sekiranya aku mati sebelum ini, dan jadilah aku barang yang dilupakan sama sekali. Maka suara memanggil-manggil dia dari arah bawah, janganlah merasa susah, sesungguhnya Tuhan dikau telah menyiapkan air yang mengalir di bawah engkau, dan goyangkanlah batang kurma ke arah dikau. Itu akan menjatuhkan buah kurma segar-segar yang sudah masak meranum di hadapan dikau. Maka makanlah dan minumlah, dan sejukkanlah mata dikau. Lalu jika engkau melihat seorang manusia, berkatalah, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka pada hari ini aku tidak berbicara kepada seorang pun. Surat Maryam surat 19 ayat 22 sampai dengan 26. Setelah berusia 8 hari, Al-Masih oleh ayah ibundanya dibawa ke Yerusalem untuk ditahirkan dengan jalan dikitan. Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Lalu dibawa lari ke Mesir, sebab Raja Herodes memerintahkan membunuh setiap bayi Israel yang lahir pada saat itu. Matius 2 ayat 13.
dan 18. Baru setelah Herodes wafat, Yesus dan Maria bersama, saya ulangi lagi, Yusuf dan Maria bersama dengan Yesus atau Isa Al-Masih kembali ke Galilea dan menetap di Nazaret. Matius 2 ayat 19 sampai dengan 23. Pada saat itu Al-Masih berusia 12 tahun. Anak-anak Maryam dan Yusuf. Di Nazaret inilah Maryam bersama suaminya Yusuf hidup berbahagia meskipun miskin secara duniawi, tetapi amat sangat kaya secara rohani. Al-Masih bukanlah anak tunggal, tetapi anak sulung yang lahir kembar. Saudara kembarnya bernama Thomas. Maka Thomas disebut Didimus. Yohanes 11 ayat 16. Artinya kembar. Adiknya cukup banyak. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang laki-laki ialah Yakobus, Simon dan Yudas. Matius 13 ayatnya 55 serta Yoses, Markus 6 ayat 3. Sedangkan saudari-saudarinya perempuan di dalam Matius 13 ayat 56 dan Markus 6 ayat 3 ialah Maria, Salome, Hana, Esther, Marta, Tamar, Sobe, Lisia, dan Lydia. Terdapat di dalam buku Gronen Open Mariologi penerbit Canisius Yogyakarta, cetakan pertama tahun 1988, halamannya 58. Oleh karena Al-Masih ibunya bernama Maria, maka sering disebut bin Maria atau anak Maria. Markus 6 ayatnya 3. Dan karena ayah beliau bernama Yusuf, juga sering disebut bin Yusuf atau anak Yusuf. Lukas 3 ayatnya 23. Yohanes 1 ayat 45. Dalam Al-Quran bin Yusuf tidak pernah digunakan, tetapi Ibnu Maryam seringkali digunakan karena kedudukan Maryam lebih mulia dibandingkan Yusuf suaminya. Dengan demikian lukisan Al-Quran bahwa Isa Al-Masih termasuk nabi-nabi yang berbapak, berketurunan, dan bersaudara adalah tepat sekali. Ayat itu berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagian dari ayah mereka dan keturunan mereka dan saudara-saudara mereka, dan kami memilih mereka dan memimpin mereka pada jalan yang benar. Surat 6, yaitu surat Al-An'am ayatnya 88. Di samping itu juga merupakan pemenuhan permohonan Ana bahwa Maria kelak menjadi
seorang istri yang banyak melahirkan anak-anak yang tulus, yang dilindungi Allah Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Demikian, kita cukupkan dulu video ini. Kita sambung pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.